Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang memiliki prevalensi cukup besar di dunia, mencapai 476 juta orang pada tahun 2017, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 570 juta pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, bahkan ditemukan sekitar 10 juta orang mengidap penyakit tersebut. Penyakit ini dapat merusak sistem organ ataupun organ dari penderitanya. Salah satunya dapat menyebabkan komplikasi yang bahkan dapat berisiko pada kematian. Komplikasi yang sering kali terjadi pada penderita diabetes adalah penyakit pada kakinya, di mana setiap penderita diabetes memiliki resiko sebesar 15-25% untuk mengalami luka borok pada kakinya, dan 40-80% di dalamnya dapat mengalami infeksi. Salah satu studi di tahun 2016 menemukan bahwa sekitar 131 juta orang mengalami komplikasi pada kaki akibat diabetes, dan 6,8 juta diantaranya harus mengalami amputasi akibat infeksi yang terjadi pada kakinya. Hal ini terjadi karena penderita diabetes memiliki penyembuhan luka yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kondisi normal. Pada penderita diabetes terdapat kandungan gula darah yang lebih tinggi sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf dan menyebabkan deteksi luka dan penyembuhan luka menjadi jauh lebih lambat. Selain itu, gula darah yang tinggi juga menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Akibatnya, sel darah putih sulit untuk didistribusikan ke daerah luka, sehingga luka menjadi jauh lebih rentan untuk terinfeksi. Buah pepaya berpotensi sebagai obat untuk mempercepat penyembuhan luka pada penderita diabetes, karena pepaya ditemukan mampu meningkatkan pembentukan kolagen dan kontraksi luka sehingga mempercepat penyembuhan pada luka penderita diabetes. Selain itu, pada ekstrak buah pepaya ditemukan memiliki aktivitas antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi sehingga dapat mencegah infeksi dan juga mempercepat penyembuhan luka pada penderita diabetes. Bahkan salah satu studi menemukan bahwa ekstrak buah pepaya memiliki kerja yang lebih baik dalam mempercepat penyembuhan luka penderita diabetes dibandingkan dengan muciporin, yaitu obat konvensional sebagai salep untuk penyembuhan luka. Dan buah pepaya ini merupakan komoditas Indonesia sehingga lebih mudah untuk diakses dan ditemukan, serta harganya juga yang relatif lebih murah. Selain itu, penggunaan obat yang terbuat dari tanaman menurut salah satu studi memiliki efek samping yang lebih sedikit dan lebih tidak beracun. Melihat potensi buah pepaya tersebut, maka saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan rencana penelitian yang berjudul Potensi ekstrak buah pepaya sebagai obat penyembuhan luka pada penderita diabetes melalui pendekatan metabolomik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menentukan potensi ekstrak buah pepaya sebagai obat penyembuhan luka penderita diabetes melalui pendekatan metabolomik, dan diperkirakan akan diperoleh peningkatan konsentrasi hidroksiprolin dan prolin sebagai biomarka dari pembentukan kolagen, penurunan 3-nitrotirosin sebagai biomarka terjadinya kerusakan oksidatif pada luka, serta meningkatkan laju dari penutupan luka dengan penambahan ekstrak buah pepaya pada luka tikus diabetes. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini sendiri telah mendapat persetujuan dari Ethics Committee for Animal Experimentation. Secara garis besar, penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, dimulai dari perlakuan, ekstraksi metabolit menggunakan HPLC, serta pemisahan dan akuisisi data menggunakan LC-MS. Pada penelitian ini akan digunakan 5 kelompok tikus, dan setiap kelompoknya terdiri atas 6 ekor tikus, di mana setiap tikus memiliki karakteristik berupa tikus putih jantan, berat 200-250 gram, dan tidak menunjukkan gejala sakit ataupun infeksi. Dan jika tikus terdapat gejala tersebut, maka akan dieliminasi dari penelitian ini. Dari kelima kelompok tikus, 3 kelompok akan diinduksi diabetes, yaitu kelompok C, D, dan E. Sedangkan kelompok A dan B akan dijadikan sebagai sampel tikus yang tidak diabetes. Sampel A akan digunakan sebagai kontrol positif, di mana sampel ini merupakan tikus non-diabetik yang tidak diberikan perlakuan. Sedangkan sampel C akan digunakan sebagai kontrol negatif, di mana perlakuan pada sampel ini merupakan tikus diabetes tanpa perlakuan ekstrak buah pepaya.
Tahap pertama akan dilakukan induksi diabetes menggunakan senyawa streptozotocin yang akan diinjeksikan kepada 3 kelompok tikus C, D, dan E. Sebelumnya, ketiga kelompok tersebut akan diuji gula darahnya terlebih dahulu. Kemudian, setelah diinduksi diabetes ini, akan dicek kembali kadar gula darah untuk memastikan bahwa ketiga kelompok tikus telah mengalami diabetes. Kemudian, selanjutnya, kelima kelompok tikus akan dianestesi, lalu akan dilakukan pelukaan berupa luka excision wound. Lalu akan diberikan 3 perlakuan berbeda, di mana kelompok B dan D akan diberikan ekstrak buah pepaya secara oral, lalu kelompok A dan C akan diberikan Vaseline pada luka, serta kelompok E akan diberikan mupirocin pada lukanya. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran luka pada hari ke-0 dan ke-7 dengan pemotretan, yang kemudian nantinya akan diukur untuk menentukan laju penutupan luka dari kelima kelompok tikus. Dan terakhir akan dilakukan eutanasia serta pengambilan sampel luka dari tikus. Selanjutnya, sampel luka akan diekstraksi melalui HPLC pelarut metanol. Pertama-tama, sampel akan dilumatkan menggunakan mortar yang sebelumnya telah didinginkan oleh nitrogen cair. Lalu akan dilakukan homogenisasi dan leaching. Kemudian akan dicampurkan ke dalam metanol banding air dengan perbandingan 80:20. Selanjutnya, larutan tersebut akan diinkubasi di es kering selama 30 menit. Selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, supernatant yang diperoleh akan diinkubasi pada es kering, sedangkan pelet akan diresuspensi untuk kembali diekstraksi. Diresuspensi menggunakan metanol banding air dengan perbandingan 80:20 pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan ekstraksi kedua, sampel kembali diinkubasi dan disentrifugasi. Setelah itu, supernatant yang diperoleh akan dicampurkan dengan supernatant yang sebelumnya telah diperoleh. Lalu, pelet akan kembali diresuspensi untuk melakukan ekstraksi ketiga. Pada resuspensi ini, setelahnya akan dilakukan vortex dan sonifikasi pada water bath dengan selama 15 menit. Kemudian akan disentrifugasi kembali dan supernatant yang diperoleh akan kembali dicampur dengan supernatant sebelumnya dan diinkubasi di es kering. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengeringan melalui oven vakum, lalu direkonstitusi dan dilakukan filtrasi. Selanjutnya, hasil filtrasi dari teknik HPLC sebelumnya akan digunakan untuk analisis LC-MS, di mana setiap sampel akan diinjeksikan sebanyak 2 kali, sebanyak 10 mikroliter untuk analisis menggunakan mode ionisasi negatif, dan 2 mikroliter digunakan untuk analisis menggunakan ionisasi positif. Kemudian pemisahan kromatografik akan dilakukan pada kolom sequencing C-helix, hydrophilic interaction liquid chromatography, yang dilakukan pada 2 kolom tersebut, dan akan digunakan fase gerak berupa pelarut A yang mengandung amonium asetat dalam H2O atau asetonitril dan asam asetat, serta pelarut B yang mengandung amonium asetat dalam asetonitril atau H2O dan asam asetat. Kemudian laju aliran akan dijaga untuk tetap pada 0,3 mili per menit, dan total waktu pemisahan akan berjalan selama 20 menit. Suhu autosampler sendiri akan dijaga tetap 4 derajat Celcius dan kompartemen column akan dijaga 40 derajat Celcius. Hasil pemisahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan mass spectrometry melalui proses ionisasi dan akan dikontrol dengan software analis 1,5, dan akuisisi data akan dilakukan dengan mode MRM atau Multiple Reaction Monitoring, dan puncak MRM nantinya akan diintegrasikan dengan software multi-quant. Selanjutnya, perkiraan hasil. Yang pertama, akan diperoleh data berupa laju penutupan luka dari kelima kelompok tikus, di mana data ini diperoleh dengan perhitungan luas luka pada hari ke-0 dan ke-7 yang semula dipotret, lalu digunakan software untuk perhitungan luas areanya. Yang kedua, akan diperoleh data multivariat PCA, di mana pada data tersebut dapat terlihat diversitas metabolit yang diperoleh pada kelima sampel, dan akan dapat dibandingkan antara metabolit pada luka dengan perbedaan perlakuan diabetes dan non-diabetes, serta perlakuan tanpa dan dengan penambahan ekstrak buah pepaya. Yang ketiga, akan diperoleh data regulasi metabolit, baik regulasi yang meningkat maupun yang menurun, baik
pada perlakuan dengan diabetes maupun non-diabetes, serta pada perlakuan penambahan serta tanpa penambahan ekstrak buah pepaya. Dan yang keempat, akan diperoleh mengenai data metabolit yang mengalami perubahan signifikan. Dan jenis metabolit yang diperkirakan akan berbeda signifikan pada luka tikus diabetes dengan non-diabetes adalah GABA, glukosa, glisin, quinorenat, OH penylpyruvate, prolin, hidroksiprolin, serta arginin. Kemudian akan diperoleh pula jenis metabolit yang memiliki perbedaan signifikan antara penambahan serta tambah penambahan ekstrak buah pepaya pada luka tikus. Selanjutnya, rancangan anggaran biaya untuk penelitian ini. Berdasarkan perhitungan, persiapan, pembuatan ekstrak pepaya, serta perlakuan dan analisis, diperkirakan dana yang diperlukan adalah sebesar Rp28.296.226, di mana jumlah ini masih merupakan perkiraan kasar sehingga dapat berubah dalam sewaktu-waktu. Kemudian berikut merupakan referensi yang digunakan dalam penelitian ini, dan berikut merupakan referensi yang digunakan dalam pembuatan klip video ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.